Just info, beberapa hari lalu Oda baru aja mengupdate list bounty terbarunya, khususnya para member All Star dan juga Tobi Roppo. Yang menariknya, bounty mereka ini bisa dibilang sangat fantastis, men. Yang otomatis lagi-lagi terjadi pergeseran di antara pemuncak top 50 bounty tertinggi hingga saat ini, yang bakalan gue bahas sekarang satu persatu. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Yang pertama, kita mulai dari pemuncak bounty tertinggi dulu, men. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Gold Roger, dengan harga bounty 5.564.800.000 berry. Sebagai mantan Raja Bajak Laut, memang sudah sepantasnya Roger mendapatkan bounty setinggi itu. Dan jujur, men, rekor bounty-nya itu pun masih sangat sulit untuk dikejar oleh para Yonko sekelas Big Mom, bahkan Kaido sekalipun. Ya, satu-satunya orang yang hampir saja menyusul Roger dalam perebutan bounty tertinggi hanyalah Edward Newgate alias Shirohige dengan bounty 5.046.000.000 berry. Tapi sayangnya, seperti yang kita tahu, saat ini Shirohige sudah tewas di tangan ex-krunya sendiri, yaitu Marshall the Teach, saat peperangan besar di Marineford terjadi. Oke, kita lanjut ke pemuncak yang ketiga. Ditempati oleh seorang Yonko dengan titel makhluk terkuat di bumi, men. Sosok itu siapa lagi kalau bukan Kaido of the Beast, dengan bounty 4.611.100.000 berry. Yang otomatis dengan bounty setinggi itu, maka saat ini Kaido bisa dibilang sebagai pemegang bounty tertinggi yang masih hidup. Pemuncak keempat ditempati oleh Charlotte Linlin alias Big Mom dengan bounty 4.388.000.000 berry. Walaupun Big Mom memiliki bounty di bawah Kaido, bukan berarti Kaido bisa dikatakan lebih kuat daripada Big Mom. Hal itu dapat dibuktikan saat mereka berduel 1 lawan 1 sebelumnya, yang dimana bahkan pada saat itu Big Mom dapat menekan Kaido bahkan hingga memukulnya. Dengan catatan, pertarungan mereka berdua saat itu masih belum terlalu serius. Kaido juga belum berubah menjadi mode Shenlong. Jadi ya, kita tunggu aja pertarungan Kaido versus Big Mom ronde keduanya nanti. Soalnya masih sangat mungkin terjadi. Pemuncak bounty tertinggi kelima ditempati oleh Akagami no Shanks dengan bounty 4.048.900.000 berry. Sebagai seorang Yonko dan juga mantan anggota bajak laut Roger, saat ini Shanks dikenal sebagai salah satu bajak laut terkuat di dunia. Ya, walaupun bounty-nya masih berada di bawah Big Mom dan juga Kaido, tetapi kekuatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena faktanya, dulu Shanks bahkan pernah menghadang Kaido yang akan masuk ke peperangan di Marineford, dan tiba lebih dulu tanpa terluka sedikit pun. Dia juga bahkan pernah datang ke kapal Whitebeard sendirian dan mampu menahan serangannya hingga membelah langit, men. Ya, cukup keren lah sebenarnya Yonko yang satu ini. Pemuncak bounty tertinggi ke-6 ditempati oleh Marshall the Teach, aka Blackbeard aka Kurohige, dengan bounty 2.240.600.000 berry. Alasan kenapa bounty Blackbeard tidak sebesar Yonko lainnya dikarenakan dia adalah seorang Yonko baru. Blackbeard mendapatkan gelar tersebut setelah dia dengan cepat menguasai teritori kekuasaan milik mantan bosnya, yaitu Whitebeard. Gak lama setelah Teach membunuhnya saat perang Marineford terjadi. Bahkan dengan tubuh anehnya itu, dia mampu merebut kekuatan Gura-Gura no Mi milik Whitebeard, yang otomatis membuatnya sebagai orang pertama yang memiliki kekuatan 2 buah iblis sekaligus, yaitu Yami-Yami no Mi dan juga Gura-Gura no Mi. Nah, menariknya, Teach tidak hanya berhasil membunuh Whitebeard, dia pun mampu membuat Shanks terluka bahkan sebelum mendapatkan kekuatan Yami-Yami no Mi. Pemuncak bounty tertinggi ke-7 ditempati oleh bekas Sencho Monkey Luffy dengan bounty 1,5 miliar berry. Oke, biar makin seru pembahasannya, kita flashback dikit tentang perjalanan Luffy dari awal hingga bisa mendapatkan bounty setinggi itu. Luffy pertama kali mendapatkan bounty dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sebesar 30 juta berry. Bounty tersebut Luffy dapatkan setelah mengalahkan Don Krieg, Buggy, dan juga Arlong. Just info, biasanya bajak laut pemula dari East Blue hanya dihargai 3 juta berry saja.
Dan bounty sebesar 30 juta berry ini bisa dibilang harga yang sangat fantastis untuk seorang pemula pada saat itu. Lalu harga bounty-nya itu kembali meningkat menjadi 100 juta berry setelah dia mengalahkan Crocodile dan mengambil alih kerajaan Arabasta. Lalu kemudian harga buronannya itu lagi-lagi naik 3 kali lipat sebesar 300 juta berry setelah dia mengalahkan Rob Lucci dan juga CP9 ketika menyelamatkan Nico Robin pada Arc Water 7. Lalu tidak butuh waktu lama, harga bounty Luffy pun kembali naik menjadi 400 juta berry setelah dia membuat keributan besar saat peperangan di Marineford terjadi. Saat itu Luffy juga dicap sebagai salah satu sosok paling berbahaya setelah pemerintah dunia akhirnya mengetahui kalau Luffy adalah anak dari pemimpin pasukan revolusi, yaitu Monkey the Dragon. Selain itu, pemerintahan dunia juga mengetahui fakta tentang kekalahan Gekko Moria oleh Luffy, yang pada saat itu Gekko Moria sedang menjabat sebagai seorang Shichibukai. Lalu beberapa tahun kemudian harga bounty Luffy kembali naik menjadi 500 juta berry setelah dia berhasil mengalahkan Caesar Clown dan juga Don Quixote do Flamingo. Lalu puncaknya, bounty Luffy kembali naik 3 kali lipat sebesar 1,5 miliar berry setelah mengacaukan pesta teh Big Mom dan juga mengalahkan 2 dari 3 komandan manis, yaitu Cracker dan juga Katakuri. Oke, next, peringkat ke-8 ditempati oleh salah satu member All Star, yaitu King, dengan bounty 1.390 juta berry. Dan satu peringkat di bawahnya ada Marco the Phoenix dengan bounty 1.374 juta berry. Untuk peringkat 10 ditempati oleh Queen dengan bounty 1.320 juta berry. Dan peringkat ke-11 ditempati oleh salah satu komandan manis Big Mom, yaitu Charlotte Katakuri dengan bounty 1.057 juta berry. Peringkat ke-12 ditempati oleh Jack the Drought dengan bounty 1 miliar berry. Lalu peringkat 13, 14, dan 15 ditempati oleh ketiga anak dari keluarga Charlotte, yaitu Charlotte Smoothie dengan bounty 932 juta berry, Charlotte Crackers dengan bounty 860 juta berry, dan yang terakhir yaitu Charlotte Perospero dengan bounty 700 juta berry. Oke, next, peringkat ke-16 ditempati oleh orang nomor 2 pasukan revolusi, yaitu Sabo dengan bounty 602 juta berry. Lalu satu peringkat di bawahnya ditempati oleh Charlotte Snack dengan bounty 600 juta berry. Peringkat 18 dan 19 ditempati oleh Ors Junior dan Portgas the Ace dengan jumlah bounty yang sama, yaitu 550 juta berry. Lalu peringkat 20 ditempati oleh salah satu member Tobiropo dan juga mantan anggota CP9, yaitu Wuswu dengan bounty 546 juta berry. Oke, next, peringkat 21 ditempati oleh salah satu armada besar bajak laut topi jerami, yaitu Don Chinjau aka Chinjau the Drill dengan bounty sebesar 542 juta berry. Lalu pada peringkat 22 ditempati oleh komandan divisi 16 bajak laut Whitebeard, yaitu Izo dengan bounty 510 juta berry. Dan turun satu peringkat ke urutan 23 ditempati oleh Trafalgar the Waterlaw dengan bounty 500 juta berry. Ya, sebenarnya cukup aneh sih. Orang skuad Law hanya menempati urutan ke-23 bounty tertinggi saat ini. Harusnya bisa lebih sih. Minimal masuk peringkat 20 besar lah. Ya, gue sebagai salah satu fans Law sebenarnya agak sulit menerimanya, men. Jadi ya, semoga aja setelah Arc Wano berakhir, gue berharap bounty Law naik secara drastis. Ya, minimal di atas 1 miliar lah. Oke, next, peringkat ke-24 ditempati oleh seorang yang ngaku-ngaku anaknya Opa Whitebeard, yaitu Edward Weevil dengan bounty 480 juta berry. Dan peringkat ke-25 ditempati oleh salah satu anggota Tobiropo yang baru aja dikalahkan oleh Nico Robin, yaitu Black Maria dengan bounty 480 juta berry. Lalu peringkat ke-26 lagi-lagi ditempati oleh salah satu member Tobiropo, yaitu Sasaki dengan bounty 472 juta berry. Lalu satu peringkat di bawahnya ditempati oleh salah satu anggota generasi terburuk, yaitu Kapten Eustace dengan bounty 470 juta berry. Dan peringkat ke-28 ditempati oleh komandan pasukan timur dari pasukan revolusi, yaitu Belo Betty dengan bounty 457 juta berry. Dan peringkat 29 ditempati oleh anggota baru bajak laut topi jerami,
Siapa lagi kalau bukan Jinbei sang kesatria laut dengan bounty 438 juta berry. Satu peringkat di bawahnya ditempati oleh Baron Tamago dengan bounty 429 juta berry. Lalu peringkat ke-31 lagi-lagi ditempati oleh salah satu member Tobiropo, yaitu Ulti dengan bounty 400 juta berry. Oke, next. Bounty tertinggi peringkat ke-32 ditempati oleh Komandan Pasukan Utara dari pasukan revolusi, yaitu Karasu dengan bounty 400 juta berry. Dan satu tingkat di bawahnya ditempati oleh Pedro dengan bounty 382 juta berry. Peringkat ke-34 ditempati oleh BG dengan bounty 350 juta berry. Bounty BG sendiri naik cukup lumayan setelah arc Whole Cake Island berakhir, karena sebelumnya dia hanya memiliki bounty sebesar 300 juta berry saja. Ya lumayan naik 50 juta berry lah. Oke, next, peringkat ke-35 ditempati oleh sang pengkhianat sekaligus salah satu anggota generasi terburuk dan juga aliansi bajak laut Beast, yaitu Stretchman Apo dengan bounty sebesar 350 juta berry. Dan peringkat ke-36 ditempati oleh salah satu villain favorit gue, yaitu Don Quixote do Flamingo aka Joker dengan bounty 340 juta berry. Selanjutnya peringkat 37 dan 38 ditempati oleh Cavendish dan Pecom dengan harga bounty yang sama, yaitu 330 juta berry. Sama halnya dengan Vinsmoke Sanji yang baru saja menempati peringkat 39 dengan harga bounty yang sama, yaitu 330 juta berry. Bounty Sanji sendiri naik sangat signifikan setelah arc Whole Cake Island berakhir, karena sebelumnya bounty-nya itu hanyalah sebesar 177 juta berry saja. Oke, next, peringkat ke-40 lagi-lagi ditempati oleh salah satu generasi terburuk sekaligus aliansi bajak laut Beast, yaitu Basil Hawkins dengan bounty 320 juta berry. Lalu turun satu peringkat ke urutan 41 ditempati oleh Moria dengan harga bounty yang sama, yaitu 320 juta berry. Dan di peringkat ke-42 ditempati oleh wakil kapten bajak laut topi jerami, yaitu Roronoa Zoro dengan bounty yang sama dengan Moria dan Hawkins, yaitu sebesar 320 juta berry. Dan inilah bounty-bounty lainnya dari urutan ke-43 sampai ke urutan 50. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.